Hari ini kita bahas mata batin kategori metafisika Islami ya. Nggak ada yang nggak Islam. Kalau bahasa makrifatnya sering disebut Ain Basyirah. Kalau bahasa secara amalan tarekat futuh ya. Jadi ada 7 yang mesti kita pahami untuk bisa menghidupkan mata batin. Ada 7 tahapan. Ya. Paham dulu, langsung ke pertama amalan. Amalan tentunya doa. Kalau di luar Ramadan, ya, kita sudah tidak masukinya karena kita sudah berangkat pertengahan Ramadan. Lebih lagi. Jadi kita mengamalkannya setahun. Kalau Ramadan 30 hari. Itu faedah dari amalan-amalan Ramadan. Jadi amalannya tidak berat. Diandung tidak langsung ya. Pengamalan itu tidak langsung, tidak mengagetkan. Pelan-pelan, tahap bertahap. Ya. Ibarat makan kalau kekenyangan langsung penuh kan gak enak Pak. Ya. Nah, ini amalan. Jadi insya Allah. Jadi gak perlu memberatkan. Semua mungkin apal al-ikhlas kan. Ya. Jadi amalan buka mata rohani atau futuh ini adalah paham al-ikhlas. Nggak mungkin lah seorang muslim nggak hafal al-ikhlas ya. Ayat tauhid ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana syahru syamilil mu'minin wa ja'alal qur'ana hudal lil muttaqin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh asyadiqul wa'dil amin. Allahumma wa sallim wa barik wa ala sayyidina wa maulana Muhammadin afdalil khalqi ajmain wa ala alihi wa tabi'i ajmain wa ma tabi'ahum bi ashanin ilal yaumadin. Subhanallah ilmalana ilama alam tanah innaka antal alimul hakim. Rabbi syari sadri wa yassiri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu syamaqadin an adai wardi syahri ramadana hadisanati lillahi ta'ala. Doa kita yang masuk puasa ke-25. Allahumma ij'alni bihi muhiban lil awliyaika wa mu'addiyan li adika mustanan bisunati khatami anbiya ya asyima qulubin nabiyyin. Ya Allah, jadikanlah aku di bulan ini lebih mencintai para wali-walimu dan memusuhi musuh-musuhmu. Jadikanlah aku pengikut sunnah Nabi penutupmu, wahai yang menjaga hati para Nabi. Alhamdulillah rabbil alamin. Amma ba'du, langsung ke talim. Dengan kekuasaannya Rabb Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini terdiri dari berbagai dimensi ya. Begitu luasnya alam semesta tempat kita berada sekarang menurut ukuran manusia ya. Ternyata masih ada dimensi lain yang ternyata berdampingan dengan tempat manusia berada. Di antaranya adalah dimensi sering disebut metafisik, metafisika. Nah, kalau bahasa vulgarnya disitulah tempatnya makhluk-makhluk rohani, atau bahasa mudahnya makhluk gaib ya. Pengertian gaib di sini tidak nampak. Ya itu artinya. Keberadaannya di situ. Sayangnya karena manusia diciptakan dari materi yang berbeda dengan makhluk rohani tadi, tidak semudah itu manusia memiliki kemampuan untuk bisa merasakannya dan melihatnya secara indrawi. Apalagi secara langsung. Karena adanya makhluk rohani atau adanya menyebut makhluk astral
Ada juga yang menyebutnya makhluk-makhluk yang sifatnya kasat mata. Hanya orang-orang yang memiliki kepekaan mata batin atau mata hati atau terbuka futur yang bisa merasakannya dulu. Tingkatannya tentu berbeda. Ada pula mereka menyebutnya dengan mata batinnya sudah terbuka atau orang-orang waskita. Ya, itu bahasa lokal. Tidak perlu diperdebatkan karena di Quran ada. Bisa melihat keberadaan makhluk dimensi lain tersebut secara sisi mereka. Masing-masing orang tidak bisa disamakan dengan seperti ilmu. Kalau batu hitam tidak bisa, ya, karena perbedaan cara merabanya dan melihatnya. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membekali setiap manusia dengan mata batin, paham itu? Semuanya itu sudah ada mata batin. Mata batin ini sudah ada sejak manusia dilahirkan ke bumi. Dalil yang seperti biasanya begini, logikanya gini. Itulah mengapa setiap bayi mampu merasakan keberadaan makhluk gaib atau dunia astral di sekitarnya. Bahkan seorang bayi itu sangat ahli sekali mengirim telepati. Ya. Jadi bapak-bapak kalau ingin jago ilmu telepati minta jadi bayi. Gitu. Belajar sama anak-anak balita. Terutama terhadap ibunya. Ketika ibu tidak ada di sampingnya lantas ingin menyusu, gimana tuh bayi itu? Nangis ya, ibunya di pasar keluar susu itu. Betul? Normalnya gitu. Pasti itu. Waduh, anak saya ini mau nyusu, basah nih. Terbirit-birit ibunya pulang. Ilmu apa itu? Telepati. Ya. Betul lah. Itu dari dasar-dasar kemampuan ketajaman mata batin atau ketajaman rohani kita. Dimanapun ibunya berada. Jadi kepekaan itu ada di balita. Berarti kita waktu kecil sudah ada itu. Kenapa kita tidak bisa merasakannya? Orang indigo itu masa seperti hal-hal rohani itu terbawa sampai dewasa. Makanya pas ada umur sekian, kalau masih terbawa, alam logika untuk kecerdasan hidup habluminanas, sosial itu sering terganggu. Itu kalau orang dulu disebut ditutui. Tutui. Jidatnya itu ado-ado tando gitu orang lama kan. Itu ada. Memang ada, Pak. Yang indigo disitulah sulit menutupnya karena bawaan dari Allah. Ya. Itu bukti bahwa setiap manusia sebenarnya sudah dibekalkan dengan ilmu batin. Ya. Lantas seiring berjalannya waktu, mata batin yang sudah tertanam ini normalnya memang sama Allah lambat laun dihilangkan karena ada amanah yang melalui kehidupan materi, hukum asbab. Kemarin nandung gaji, ya kan? Hukum asbab. Kok dibuka lagi dong, ya rasain. Gitu kan. Dikuatkan hukum asbab, sekarang dihidupkan hukum batin. Masanya harus begitu. Jadi orang yang cerdas itu gimana, Pak? Ada saatnya kita memakai hukum logika, ada saatnya kita memakai hukum batiniah. Duduk ya. Itu maksud Islam. Jadi lambat laun kita secara normal menghilang ya setelah balik kita kedewasaan kita kuat. Dan akan lebih permanen hilangnya itu kalau dikuatkan dengan hubud dunia. Maksiat misalnya, hilang itu. Jadi orang-orang yang mengkaji maksiat sangat mudah mengkaji ilmu yang sifatnya astral kalau dibalik keastralannya itu untuk mudorot. Kejelekan akan mudah. Maka mereka dari ketertutupan orang yang maksiat akan mengkaji ilmu-ilmu yang sifatnya mendekati ke arah sihir. Ya, itu sangat berbahaya. Disinilah pentingnya Islam, ya, mendalaminya. Kenapa lambat laun bisa menghilang? Karena tidak terasah dan terarah dengan baik dan juga karena tertutup energi negatif. Bahasa kerennya gitu, ya. Energi negatif itu sudah tahu di Akhlakul Karimah itu sudah anu bahas. Yaitu jangan terlampau di perkara maksiat. Ya, itu adanya puasa. Jadi inti puasa. Dalam kajian lebih dalam apa Pak? Kembali lagi ke fitrah.
bisa membuka mata batin kita seperti bayi. Iya, istilahnya seperti bayi yang bisa mentelepati lah. Kayak gitu. Nah, jadi kalau begitu sekarang banyak orang pinter dong. Iya, kepinteran. Gitu. Terlalu kepinteran ya. Jadi manfaat untuk Ramadan sebenarnya banyak faedahnya. Tolong amalkan, doa, banyak doa, bertahara, karena itu makbul. Seluruh solusi ada di tamu kita, ya, Ramadan. Ya. Selain itu, kecenderungan manusia pada hal yang sifatnya duniawi juga turut andil membuat mata batin mulai memudar. Ya. Meski begitu, ada juga orang yang dari lahir mata batinnya terkondisikan dengan baik, ya, tanpa melakukan latihan apapun. Nah, kepekaan mata batin yang terkondisikan dari lahir ini kodrati ya, hingga dewasa, ini bisa digunakan untuk melihat makhluk-makhluk seperti metafisika, astral, makhluk rohani, ya, dimensi yang berlain. Orang modern sering menyebutnya itu yang indigo katanya ya, wallahu alam. Tapi ada, ya. Tak jarang orang yang memiliki kemampuan dalam hal mata batin disebut sebagai orang yang memiliki kelebihan metafisika. Bahkan dianggap sebagai seorang yang intuisinya lebih peka dari orang-orang lain. Ilhamnya, itu terkait kaji kemarin. Intuisinya lebih peka ya. Nah, karenanya Allah berfirman, dasar untuk paham bahwa batin kita punya mata adalah dasarnya Yasin ayat 9, anu yang baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aidihim syadaw wa min qulubihim syadaw fa aksanahum fahum la yabsirun. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata batin mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Itu dasarnya. Kami tutup. Ya. Begitu juga dikuatkan buktinya ada mata batin pada kita. Jadi kalau ditanya ada nggak mata batin? Karena ada orang yang tidak meyakini bahwa kita punya mata batin. Allah berfirman di Al-Hajj 22 ayat 46, itu ayat yang kedua, silakan baca Ikhwan. Jadi yang Andung sampaikan ini ada dasar dalilnya. Pertama, dasar dalilnya Yasin. Kalau udah dewasa ditutup mata batin kita. Yang kedua di Al-Hajj 22 ayat 46. Surat 22. Diawali hafalan yasiru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati, yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mereka mempunyai telinga, yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami? Hati bisa mendengar,
Jadi kalau di alam ruhani itu lapisan ruhani kita itu indrawinya tauhid, tahu? Indrawi tauhid. Hati itu langsung menyatu, memahami, melihat, ya, hayah hidup bernapas, ya, bergerak. Lebih keren mana? Kalau kita di materi terpisah-pisah. Nah itu perbedaannya, ya. Kelebihan mata hati adalah menyatu. Ada pendengaran di situ. Jadi kalau kita sudah melihat langsung ngerti. Ya. Kalau udah mendengar langsung tahu. Ya. Jadi kalau kita gua nggak percaya kalau udah denger nih suara cekikikan si Ampa, katanya. Kalau udah dengar itu baru si Ampa. Gua baru melihat aja, nggak mendengar tiba, dia nggak melayang, dia jalan, jangan-jangan manusia, katrat. Kan gitu ya. Kelemahannya lahiriah dengan batinnya beda ya. Mau pilih mana, ngelihat dengan mata batin, hati atau mata lahiriah? Mata lahiriah terpecah, perlu analisa yang banyak, digabungkan dulu, diobservasi dulu, betul kan? Tapi kalau mata batin langsung ngumpul, aku yakin. Ya, duduk ya. Sekarang pertanyaannya kan duduk akidah. Antum percaya nggak kalau di antum punya mata batin? Ayo, kalau nggak percaya nggak usah ngaji. Yang ngomong Allah, betul kan? Berarti kalau ada yang ngomong bohong itu mata batin nggak ada, katanya lu cikuy. Dasarnya dua tadi. Itu tarbiyahnya. Jadi kalau antum dakwah menyebut makna ini, langsung sandarkan ke Al-Quran, orang nggak bisa ngapa-ngapain. Ternyata benar. Asbab itu harus dudukkan dulu dengan Quran. Takat ya. Insya Allah di sini nggak antum ajarin yang sifatnya langsung rekod, langsung amalan, tidak. Amalan kalau tidak paham, tidak sesuai dengan akhliyah kita, tidak sesuai dengan pola asbab kita, jangan diamalin. Berarti kita belum berilmu. Silakan bahas ahli profesor apapun juga untuk dalil perkara Al-Had 22 ayat 46, pasti arahnya ke sana. Mata, hati. Basiru, naik basiru kan? Ya. Butuh terbuka. Kita bahas dulu. Mata merupakan jendela. Kalau berilmu mata dulu. Dalam ilmu lahir, dalam mata lahir. Kan jendela. Ya. Dibuka dulu. Melek dulu kan, baru sadar kan? Iya kan? Kalau sholat ditutup atau terbuka. Sunnah Rasul terbuka, melihat sajadah karena jendelanya itu. Sholat itu jangan larut ke batiniah dulu, Pak. Sholat itu harus sadar. Diinggit nyamuk, kerasa. Kan ada orang sholat ini sholat sufi gitu. Ya, tutup mata, layang-layangkan kita, kusuk-kusukkan supaya kita sampai di aras. Itu bukan sholat namanya, itu meditasi. Ya, sholat itu harus sadar. Makanya kalau sholat hukum syariatnya begini. Pas kita sholat berjamaah di masjid manapun juga ada gempa, bapak harus lari, batalkan sholat. Ngajinya aneh mandor. Jadi kalau ada nggak beriman katanya orang ciku itu, salah dia. Jangan keren-kerenan, jadi nggak dipersulit beragama itu. Jadi kalau ada resiko sholat, ya, bapak pun harus membatalkan lari. Sekarang gini, Nabi sholat itu kalau ada anak kecil yang beresiko, tolong dulu anak kan? Iya kan? Orang sekarang gimana? Jangan lagi sholat nih, jubret tabrakan tetap aja sholat. Gak apa-apa terganggu kita dengan masalah itu, kecuali kalau mereka bercanda. Ya. Duduk Pak, duduk ya. Mata merupakan jendela, baik mata lahir maupun mata batin. Bisa dijadikan sahabat sekaligus penuntun kepada hati. Mata itu mengirim berita-berita yang dilihatnya ke hati. Betul kan? Jadi transfer mata itu pasti langsung ke hati. Kemudian baru membuat pikiran berkelana kemana-mana.
Kalau nggak ada dasar ilmunya, kalau nggak ada patokan hatinya, kalau tidak ada sandaran silabusnya mesti kemana, ke Quran kata hadis, maka kita berkelana kemana-mana. Betul kan? Itu gunanya talim. Ya. Nanti kalau melihat hijau di Quran itu apa? Kalau melihat merah di Quran itu apa? Ribuan Pak ilmu itu. Ya. Mata adalah anugerah dari Allah. Ya. Syukuri. Sangat berharga. Karena untuk sandaran ilmu itulah awalnya. Bayangkan bagi mereka yang sudah terlahir buta, tidak bisa melihat dunia. Sebenarnya pengertian mata ada dua ya. Ada dua. Artinya ada mata lahir, ada mata batin. Atau mata hati. Sandarannya mana lo? Al-Balad ayat 6. Silakan baca itu. Pendek aja. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Baca ayat 6-nya. Surat Rahman. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'aynayn. Ayat 6 aja baca. Ya. Artinya Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. ayat 6. Alam najallahu ainain. Ayat berapa itu? 8. Ayat 8. Bukan 68. Coba baca. Bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 buah mata? Bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 buah? Normal mata berapa? 2. 2 itu sepasang 1 kan? Kalau 2 berapa? 2 pasang ya. Duduk ya. Paham ya? Jadi langsung ayat 8. Ini bukan ayat 6, ke 8 ke 1 ini. Penulisan yang memanggil. Jadi kita bicara ke 6 keamalan jadinya ya. Nanti ngerti itu paham maksud saya. Tapi ada huruf yang dibaca itu tidak salah Quran. Tapi Allah berkenan ke sana dulu artinya. Ya. Coba kuatkan lagi ke firman Allah Al-Araf. Kita materikan 179 kalau nggak salah. Al-Araf. Kita materikan supaya lebih paham. Kuatkan dulu bahwa mata itu supaya paham. 179. Berarti ada amalan yang 7 ya. Walaqad nah ya, terus walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa
Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Gini, dengan Allah mengizinkan videonya ada coba jadi pasir ya. Jadi pengertian tadi itu kan tauhid Pak. Mata gunakannya bagi kita, jangan gunakan ke materi aja. Ya. Kalau kita melihat biru, maknanya apa sih? Ya. Kalau melihat langit nggak mungkin duduk, pasti ke atas, ya, maha tinggi ya. Kalau melihat tangan Allah, berarti gimana? Bahasanya kuasa, maha kuasa, gitu Pak. Ya, itu dalam konsep natural asbab, tidak dalam konsep yang disebut metafisik. Kalau konsep metafisik ada amalan doa, itu mempunyai kemampuan sendiri ya. Gak boleh melihat Allah ya, kematian ini ya, gak boleh ya. Kekuasaannya Khalik. Nah ya, Khalik itu dulu. Jadi dengan ayat ini sudah jelas ya. Yakin gak antum semua ikhwan di sini bahwa mata itu mempunyai kekuatan dalam konsep rohani, lebih kuat dari mata indrawi. Yakin ya? Yakin ya? Sepakat ya? Dalam metode tarekat, mata lahir justru sering metodenya ditutup. Sesungguhnya itu mata lahir supaya nyambung ke mata batin, tahu? Maksudnya begitu. Ya, antum naik mobil kalau udah kata antum ini tutup aja matanya karena mata batin lebih kuat. Tutup mata antum langsung masuk ke jurang tuh. Enggak begitu amalannya ya. Nah, belum begitu. Jadi hidup di mata lahir itu dengan mata batin nyatu, ya. Itu akan berbeda nanti. Memahaminya akan berbeda. Duduk ya. Itu sulitnya kalau Anda menyampaikan secara hukum akal. Asbab kan? Tapi semua akan bisa merasakannya lah. Insya Allah. Tapi ingat sesuatu ilmu pasti ada aktualisasi kan? Orang yang kuat mata hatinya, kuat mata batinnya, setannya jeger Pak. Yang ganggu setannya jeger itu. Otomatis naik makomat setan itu ya. Ah itulah ujiannya. Gimana aja jadi orang aja lah. Enggak enak. Nah, tengah-tengah ya. Jangan terlalu batinnya benar, lahirianya bisa diambil. Ya. Tapi nggak boleh dinafikan yang sifat batinnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan kepada mereka dari golongan jin dan manusia yang tidak mengenal kekuasaan Allah, tidak melihatnya. Yaitu bahwa Allah juga mempunyai neraka jahanam. Mufasir memberikan keterangan pada ayat tadi tentang penggunaan kalimat jahanam. Kami jadikan, kami pendamkan. Dalam Al-Quran hanya sekali kalimat itu tertera. Jadi ada resiko. Mengapa Allah menjadikan golongan jin dan manusia dipendam dalam neraka jahanam? Karena kita sering tidak seimbang, menggunakan lahir aja. Itu maksudnya. Nah, jangan Pak. Jadi segala sesuatu sandarkan dulu, makanya berpikir dulu ya. Berpikir tidak tembus, ada amalan kemarin kan? Maka Allah mewasilakan kepada hati supaya bisa melihat. Al-ilham namanya. Duduk nggak? Jadi amalan kemarin itu amalan awal. Baru dinaikkan ke mata jadi. Mata tauhid. Ya. Jangan didolar nantinya. Itu lagi lain. Dolar namanya satu. Nah, itu kajinya lain. Kira-kiranya ke situ, Pak. Metafisik ke situ.
Jadi Allah telah memberikan sesuatu kepada jin manusia dan tidak ada makhluk lain yang diberikan seperti begini gitu. Jin juga punya kemampuan begini. Ya. Jadi kalau ditanya jin juga ada mata lainnya, ada, cuma dibalik. Kita dibalik. Ya. Dibalik begini. Kalau di kita yang dijelaskan adalah mata materi, kalau di jin mata batinnya. Duduk nggak? Terbalik-balik. Makanya ada orang saling gabung. Itu yang dilarang. Karena jin sudah kena sumpah. Ya, nah, itu yang jangan. Jadi sebaik-baik jin jangan bergabung deh. Itu prinsip deh. Karena jin itu ada yang disebut nar, panas, mata jelek. Qalbun hati, qalbun Quran, hati ya sama. Dalam Al-Quran terdapat 130 ayat yang terkait dengan masalah mata hati tadi. 130 banyak. Karena banyak orang yang lalai ke perkara tadi. Jadi sesungguhnya mata hati merupakan sentral dalam mengarungi kehidupan. Karena hati itu adalah sentral kehidupan, cermin dalam kebijakan kita. Diperlihatkan apabila baik mata hati kita, mata pemahaman kita, maka seluruh amalnya pun baik. Allah tidak melihat baiknya secara fisik. Allah melihat kepada ruhaninya, batinnya, betul kan? Nah, ya kan? Jadi kalau antum misalnya sholatnya tapi bersih ya, itu pakaiannya compang-camping tapi bersih karena memang nggak ada, Allah tidak melihat itu, tidak melihat nasabnya, tidak. Nah ini sudah masuk malah mati ya, nggak boleh pula dimalamatikan. Nah, hati-hati di torekot itu malamat itu di sufi-sufi kan nggak boleh. Ya kalau antum mampu pakai batik yang keren, ada ya pakai. Iya. Yeah. Nah, itu malamat justru ya. Sesungguhnya hati merupakan sentral satu disebut, dan sebaliknya apabila hati kita buruk, semua amal kita pun buruk. Nah, ini kaitan dari ayat tadi. Kalau kita menurut perkara-perkara ketajaman rohani, kepekaan, melihat mata hati, melihat mata rohani, metafisika. Selanjutnya jangan lupa kita membahasnya dalam Al-Quran. Di Allah juga berfirman di Asyur Ara 88, 89, 90. Silakan dulu. Sambungannya itu, tolong lihat ayatnya dulu. Nanti kita tahu 7 makomat daripada mata hati di hati kita. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين. Yaitu di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan qalbun salim.
Sebutnya hati yang memahami, hati yang mendengar, hati yang melihat, hati yang suci. Suci dulu, maka melihat, mendengar, memahami. Bersihkan hati kamu. Membersihkan hati wilayah di Al-Qarimah kemarin awal sebelum ini. Ujur, ria, sum'ah, sombong, jangan ada. Ya. Kalau sombong ada, sulit mata hati kita melihat. Merasa benar. Hati-hati. Sulit naik spiritual deh. Itu Al-Qur'an karimah ya. Jadi kalau ingin menggunakan kehendak Allah ya juga ada dasar ilmunya kan, bukan nggak boleh dipakai karena ada di kitab. Ya. Jadi penjelasan ayat selanjutnya langsung menurut ke hadis supaya lebih kuat bahwa mata hati itu ada dan di mana amalannya. Ya. Perbandingan bagi jin dan manusia yang tidak memberikan perhatian terhadap hatinya, tidak menghidupkan mata hatinya, tidak membersihkan hatinya, maka kata Allah, antum lebih rendah dari hewan ternak. Gawat Pak. Jadi kalau begitu kita hidup harus punya mata batin, harus. Tapi jangan dilihat-lihatin hati kita gitu. Harus ada dasar ilmunya kan gitu ya. Bahkan lebih sesat dari hewan ternak. Gitu kata Quran. Iya kan? Jadi mendengar ayat ini sebagian para sahabat menangis. Karena zaman jahiliyah itu lebih cenderung pada bukti. Tuhan itu dibuktiin, nah juga. Ya kan? Ke materi. Ya Rasul, mengapa Allah menyatakan untuk memuliakan anak Adam, dan kenapa di satu sisi Allah mengatakan mereka bagaikan hewan ternak, bahkan lebih rendah dari hewan ternak. Rasulullah bersabda, in qalbi lahu la yubali wa la yuridu an arifa musallim al-muslimin. Sesungguhnya hatinya tidak ada penglihatan, tidak ada perhatian, dan tidak mau mengetahui kepentingan kaum muslimin. Itu kata Nabi. Berarti sahabat dulu awal juga begitu Pak, sama dengan kita. Oh kalau enggak merah ini enggak, cabai ini enggak sedap nih. Padahal merah belum tentu pedas. Ya. Yang hatinya tertutup itu dalam konsep bahasa syariat. Hijab. Tidak melihat. Dalam pengertian yang mata batinnya tertutup, artinya mata hatinya terhijab. Makanya tidak mengenal Allah. Maka sandaran mengenal Allah itu jangan dimaterikan dulu. Ada tempatnya. Surga paling tinggi. Ya, gitu bahasanya ya. Cirinya adalah tidak terlepas dari keburukan dan penderitaan. Sehingga mereka menjadikan umat Islam menjadi terpecah belah. Satu sisi mengandalkan logika, tapi tidak boleh dinafikan. Terpecah belah. Kenapa hati tidak diberikan perhatian yang besar? Jawabannya, karena hati tersebut tidak ada nur. Kalau nur itu dekat sekali dengan ain kan? Cahaya kan? Cahaya itu dekat sekali dengan penglihatan kan? Iya kan? Hati itu harus ada nur. Jangan sampai kita kalau tidak ada nur di hati kita, cara untuk memakai nur yaitu qalbun salim, tahara, bersihkan. Syariat umum berikutnya dengan banyak istighfar. Tapi dalam konsep tarekat
zikrullah, nabi isbat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kan gitu. Itu supaya naik nur. Nur mana? Bukan nur Allah, nur hakikat Muhammad. Itu maknanya. Jangan dicari fisiknya dulu. Sehingga Rasulullah timbul kekhawatiran. Aktaruma aksyahalu bisyari. Yang paling aku takuti nanti pada umatku, kata Nabi. Sahabat bertanya, apa ya Rasulullah? Hadahu wa'alukul alami wa qawfu minal mauti. Cinta dunia, takut mati. Ayo. Cinta dunia, takut mati. Itu penutup mata batin kita. Jangan terlalu cinta sama dunia. Jangan terlalu takut sama mati. Artinya, ya boleh mencintai dunia sekedarnya, boleh takut mati sekedarnya, iya kan? Hadahu wahu walami wal qawmu minal mauti. Penutupnya itu terlampau berlebihan kepada dunia, terlampau takut kepada mati. Ya mati pasti ada. Takut mau, jangan terlampau. Itulah kajiannya dengan yang cerdas, pernah Rando sampaikan. Iya kan? Di saat antum diperintahkan untuk sholat, wajib lebih. Misalnya 1 hari, 1 malam, mungkin kalian mengerjakannya. Misalnya 1 hari 1 malam. Di saat kalian diperintahkan untuk bertasbih, mungkin kalian akan menangis. Tetapi di saat dunia kalian terhalang oleh agamamu, sungguh kalian akan mencampakkan agama daripada dunia. Kata Nabi begitu. Itu habis. Oleh karena itu kita mencoba merenung kembali, terutama di bulan Ramadan ini. Dalam kehidupan ini, jangan sampai Al-Quran mengkategorikan kita sebagai orang yang mempunyai hati, tapi tidak hidup, tidak mengerti, tidak melihat, tidak memahami. Karena antum tidak akan mengenal kekuasaan Allah, walaupun antum secara logika tahu. Kan gitu ya. Karenanya setiap manusia yang terlalu cinta terhadap dunia, hidupnya tidak mengenal Allah. Jaminan pasti tidak akan mengakibat Allah. Logikanya gitu. Nah, sampai sini anda mengingatkan lagi di bulan yang berkah ini, percaya nggak ini kalau kita punya mata hati harus dihidupkan? Gimana dong hidupnya? Tunggu dulu. Gimana melihat hidup? Ada. Tentu amalannya doa. Catat. Ini enggak sampaikan di medsos. Saya catat aja ya. Nanti artinya belakangan ya. Silakan dicatat. Dibantu pakai bahasa Arab ya. Ya memang pakai bahasa Arab. Langsung ke pangkal. Amalan pertama yang mesti kita ikhtiarkan, kita usahakan, yaitu doa. Untuk bisa membuka mata hati kita. Ini terkait ilham, terkait juga kecerdasan, asbab. Pertama, ada 2 amalan. Doa membuka mata hati. Yang kedua, doa menutup mata hati. Doa membuka mata batin. Yang kedua, doa menutup mata batin. Sampai Pak? Kok ada doa penutupnya? Ya iya, nggak bisa hidup kalau mata hati dibuka terus. Antum bisa hidup? Sempit. Di pasar jin lebih banyak daripada emak-emak yang dagang. Hayo lari terbirit-birit antum. Ke WC nggak berani, tutup. Ya, doa pembukanya. Bismillahi rahmatal ghaib
was samawati wal ard. Catat, udah. Lanjut. Allahumma jud alaikal basyar. Itu doanya. Setelah buka itu, baca Al-Ikhlas ganjil. Baca Al-Ikhlas ganjil. Nah, silakan nonton deh antum. Jangan lari, jangan ngadu gandong ya. Ayo. Segera tutup. Kalau takut segera tutup. Tutup nih ya. Doa penutupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasanya bahasa syariat. Kembali ke lahir. Jadi bismillahirrahmanirrahim jadi manusia antum. Normal lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Udah? Apal tuh kan? Ya khairul mas'ulin. Catat. Ya khairul mas'ulin. Ya mujibadawatil mudatorin. Ulang. Ya mujibadawatil mudatorin. Lanjut. Ya ilahal alamin. Ya ilahal alamin. Lanjut. Bika anjal tahajati. Bika anjal tahayati. Lanjut. Wa anta alamu. Wa anta alamu. Biha faqdiha. Wa anta alamu biha faqdiha. Lanjut. Allahumma antalaha. Allahumma antalaha. Walikuli hajatin. Walikuli hajatin. Mengulang ya. Allahumma antalaha. Wal kuli hajatin. Faqdiha bi fadli. Faqdiha bi fadli. Lanjut penutupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaftahilla linnasi. Mengulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaftahillah linnasi. Mir rahmatin. Mir rahmatin. Fala mumsikalaha. Mim rahmatin. Fala mumsikalaha. Dari atas nung sebut ya. Dicek lagi. Ayat ini nggak boleh salah. Gini Pak, kalau antum ketakutan langsung baca ini langsung normal. Kesurupan baca ini langsung normal, nggak perlu, nggak perlu, nggak perlu deh. Stres juga bisa hilang, ini normal lagi dia. Ya, tapi jangan dibaca orang yang udah sakaratul maut ya. Itu pesannya. Waktu sakaratul maut jangan baca ini ya. Tegangnya bisa 4 jam Pak. Nah, ini itu rahasianya ya. Ini benar yang disampaikan ini. Ulang dari atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Ya khairal musilin. Ya mujibadawatil muqdatirin. Ya ilaha alamin. Bika anjal tahajati wa anta alamu biha faqdiha. Allahumma antalaha wal kulil hajatin faqdiha bi fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaftahila linnasi mirahmatin fala mumsikalah. Silakan baca Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya khairal mas'ulin, ya mujibat da'watil muttarrin, ya ilahal alamin. Bika anzalta hayati wa anta a'lamu biha faqbiha. Allahumma anta laha wa likulli hajatin faqbiha bifadlin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha. Alhamdulillah. Jadi kalau dakwah ribut orang nggak bisa dituduhkan baca itu, rame-rame aja suruh baca itu, begitu dengerin. Bangun orang tidur nggak mau bangun baca itu, sampai Pak. Nah kalau kerasukan keren deh, kayak bantuin kayak susah banget sih. Udah apa? Udah ya? Udah selesai kaji. Itu banguninnya, normalinnya, takut kesini, semua kesini kan gitu ya, ya kan? Kalau antum bismillahi rahmatal ghaiba was samawati wal ardi Allahumma juz alaikal bashar, jangan ditutup-tutup Pak, antum yang hidup. Walaupun antum di mall, antum ketakutan. Nggak percaya praktekin luar sekarang. Ayo. Ini bukan jin yang diikat. Ayo. Ini makhluk ruhanium. Makhluk ruhanium nggak diikat, suruh puasa juga. Sampai Pak? Duduk kan ini? Udah selesai kan? Bukannya itu, itu. Dalam epistemologi, dalam ilmu, kalau buntu akal kecerdasan kita, baca yang dua bentuk. Duduk. Tutupnya ada, tutup keduanya al-ikhlas. Al-ikhlas. Ganjil ya. 1 boleh, 2 jangan, 3, 5, 7. Jangan berlebih. Al-ikhlas itu ditutup ikhlas bacanya. Bukan karena kata mesti sekian ribu, tidak begitu. Jadi amalannya tadi, intiannya udah paham ya. Ilmunya jelas, yang diamalinnya ada dalilnya ya, ada hadisnya, mengerti kita. Sepakat kan ini? Iya kan, mengerti kita. Itu yang kedua, doa pembuka, doa penutup. Yang ketiga, persiapkan diri Anda secara mental dan fisik sebelum mengamalkan ini. Mantapkan hati, niat kita lurus. Hal ini penting agar yang kita lakukan bisa mencapai dan berhasil sesuai keinginan. 3. Keempat, rambu-rambunya amalan ini. Antum menyampaikan ini karena merasa antum semua yang hadir ini sudah cukup dasarnya. Karena dan kaji-kaji kemarin kan sambungannya itu kan. Al-Qur'an karimah sudah dibahas. Yang kemarin apa? Asbab sudah dibahas, mantik sudah dibahas, ya. Amalannya sudah. Sebenarnya itu pamungkas sebetulnya ya. Tapi belum pamungkas karena nggak ada ilmu pamungkas selama hidup. Nah, pamungkasnya ilmu mati Pak. Keempat, usahakan bangun tiap hari sebelum matahari tinggi. Amalannya kira-kira jam 6 sehingga bisa bersama-sama melihat matahari terbit dari ufuk timur. Lihat matahari terbit dari ufuk timur. Itu amalannya. Nanti kalau nggak diamalkan dengan matahari dari ufuk timur, nanti diamalin sama ayam ayam jantan. Pinter ayam jantan daripada kita. Iya kan? Kelima, setiap matahari akan terbit muncul. Ini paling cepat. Amalkan doa pembuka. Amalkan itu doa pembuka. Kemudian baca surat Al-Ikhlas. Semampu kita, usahakan jangan membuat target, tapi ganjil. Karena yang terpenting dari surat Al-Ikhlas, rasa ikhlas dalam hati. Dalilnya itu, ya. Oh ini supaya mantap, Al-Ikhlasnya 333. Keburu siang hari Pak. Enggak benar amalan gitu. Kan ada yang amalan kayak gitu. Yang keenam, sore hari sebelum terbit ulangi amalan tadi. Sebelum terbenam sore hari amalkan lagi seperti amalan yang nomor 3 di atasnya ya.
Ya. Sampai matahari terbenam. Dan lakukan ini paling tidak setahun. Ya, setahun. Begini maksud setahun itu. Tiap ingat ada waktu lakukan itu. Ya, ini tidak amalan wajib. Betul? Ini amalan sunat. Kalau ingin tajam amalkan aja ini. Gimana dong supaya terbuka mata batin kita? Ya itu amalannya. Dasarnya apa? Ada, dalilnya ada, hadisnya ada, kita paham, betul kan? Makanya kalau ngasih tahu beras harus sampai bisa dimakan. Sepakat ya? Ketujuh, jangan pernah bilang pada siapapun tentang amalan ini. Kalau bisa, kan bisa nih. Sebelum mata batin kita terbuka. Nah, itu adatnya. Sebelum kita jelas, mata batin kita terbuka, jangan bilang saya sedang melakukan amalan ini. Ya, semua amalannya dalam hati loh. Pas matahari terbit, baca doa begini, wah jadi aneh nih. Ya, langkah selanjutnya uji mata batin kita. Sudah terbuka atau belum? Berlatih di malam hari, ujinya. Latihannya nggak siang hari, malam hari. Pertama, tadabbur. Dengarkan suara-suara alam yang sangat lirih. Batu bisa dikit, air bisa dikit, nggak sama dengan air murni itu air murni. Nah, insya Allah suaranya akan terasa jelas, keras, tapi merdu. Itu disebut zikir alam. Tesnya ke sana. Kalau itu belum ketemu dan kalau tidak ketemu, kalau antum istiqomah mengalami, insya Allah ketemu. Dan manfaatnya dalam kehidupan antum tidak bisa dikadalin orang. Udah selesai ya, bayar dong. Ini gimana nih? Udah selesai itu. Kita lanjut pemahaman lebih dari atas lagi itu langsung